Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh Musholah Al-Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat kumpul bersama dalam rangka duduk di majelis taklim, majelis kebanggaan Rasulullah. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini program Musholah Al-Inayah, yaitu pengadaan kuliah subuh setiap minggu terakhir. Jadi setiap ahad terakhir, kalau ada 4 berarti minggu keempat, kalau ada 5 berarti minggu kelima kita mengadakannya. Setiap bulannya insyaallah kita adakan ya. Kemudian untuk asatisnya, penceramahnya sementara saya dulu, karena ngelihat apa potensi jamaah. Khawatir kalau panggil ustadz dari luar ya, jamaahnya nggak ada, kan kesian ya. Kesian apanya? Iya ya, kesian ngeluarin amplopnya ya. Iya, kalau Pak Ismi kan nggak perlu. Oh pakai ya, udah siapin insyaallah amplopnya doang. Ya, jadi setiap Jumat lagi minggu terakhir kita akan mengadakan ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini masih di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama di bulan di tahun Hijriyah ya. Jadi ada miladiyah, ada Hijriyah. Isnan sekarang tahun berapa nih? 1445. Nah, itu kan ya, tahun 1445 Hijriyah ya, supaya kita sebagai umat Islam paham, oh kita ada tahunnya sendiri. Kalau tahun miladiyahnya tahun 2023, kalau Hijriyahnya tahun 1445 Hijriyah. Tahun Hijriyah dimulai dari mulai apa itu? Terhitung dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu dimulai penghitungan tahun baru Hijriyah. Jadi bulan Muharram ini termasuk bulan yang hurum, bulan yang mulia. Kata Rasulullah di Al-Quran itu ada 12 bulan ya, 4 bulan diantaranya adalah bulan yang hurum, bulan yang mulia. 3 bererot, yang 1 misah. Bererot itu tahu? Berurutan. Apa itu? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, itu bulan yang mulia tuh ya. Yang satu lagi bulan Rajab. Makanya kalau amal ibadah kita lakukan di bulan yang mulia, maka amal ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaiknya malah kalau kita berbuat dosa atau kemaksiatan di bulan Muharram, di bulan hurum, di bulan mulia, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini yuk sama-sama kita pompa kebajikan kita, sehingga insya Allah ya kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ya, yang dialami oleh para rasul ya. Beberapa di antaranya mungkin akan kita ulas pada hari ini. Yang pertama yaitu diterimanya doa Nabi Adam alaihissalam kepada Allah itu di bulan Muharram, tepatnya di tanggal Asyura 10 Muharram, Dzulhijjah ya, 10 Muharram ya, dimana yang kita ketahui Adam itu diciptakan dari tidak ada ya, nggak punya bapak, nggak punya emak ya kan. Allah mau Adam ada ya. Kalau kita kan ada emak, ada bapak, ada Isnen ya kan? Ada Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, Allah mau jadi Nabi Adam ya. Ada yang nggak punya bapak, cuma punya ibu, siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Anak Siti Maryam, orang yang suci, tidak disentuh oleh laki-laki, dia punya anak namanya Nabi Isa. Allah mau jadi Nabi Isa ya. Sekarang banyak perempuan nggak mau kalah sama Maryam, nggak punya bapak, punya anak, iya, nggak mau kalah dia, ya kan? Nah ini itu makan es cendol nggak pakai kelapa, artinya perutnya ngejendol, nggak punya bapak tuh, nggak mau kalah, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita kayak ngono, ya. Jadi Nabi Adam ya tinggal sendirian supaya nggak kesepian, dikasih teman namanya Siti Hawa ya. Adam sama Siti Hawa tinggal di sorga ya. Kata Allah, tinggallah kalian berdua di dalamnya dan makanlah apa segala yang ada di sorga kecuali satu. Apa itu? Ya, la taqrabah hadza sajarah, jangan kalian dekati pohon ini, pohon kuldi ya. Tapi iblis nggak kepengen ya Adam tinggal di sorga mulu, makanya digoda. Makanya Adam dan Hawa makan buah mangga, buah kuldi, ya kan? Adam makan buah kuldi itu, ya kan? Nyangket di mana? Nyangket di tenggorokan, ya. Makanya tenggorokan laki-laki ada jakulnya, itu namanya buah kuldi itu, ya. Coba pegang semuanya, dan pegang. Ada nggak? Nah, itu buah kuldi itu, ya, yang dimakan sama Nabi Adam, ya. Hawa enggak nyangkut di sini, ya, nyangkutnya di dada. Tuh, alhamdulillah nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkutnya di dengkul, iya, mama kalau mau nyusuin anaknya nih buka dengkul dulu, nenek buka dengkul, nah, ya kan, iya, untung alhamdulillah nyangkutnya di dada dan kebelah dua pula. Kalau nggak kebelah satu di tengah gitu kayak tumor, ya kan. Nah ini subhanallah tuh ya, Allah punya mau tuh ya. Apa kesalahan Adam? Satu kesalahannya makan buah kuldi, diusir dari surga. Satu kesalahan Adam diusir dari surga. Kita kesalahannya berapa ya? Ya, kita manusia banyak kesalahan ya. Atau ada di antara kita yang nggak punya salah ya? Isnin kali nggak punya dosa, banyak ya, bangga banget punya banyak dosa, ya kan? Adam satu kesalahan diusir dari surga, kita kesalahannya banyak, pengen masuk surga, ya kan? Kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa, ya. Kenapa? Karena walaupun anak Adam itu banyak kesalahannya, Allah lebih banyak lagi ampunannya. Ya, sebesar apapun dosa kita, maka lebih besar dari itu Allah akan berikan ampunan bagi orang-orang yang mau minta
ampun. Karenanya Adam ketika diusir dari surga 40 tahun sujud, nggak berani ngangkat pala ke atas langit. Ya, saking apa? Malu sama Allah. Telah berbuat dosa kepada Allah 40 tahun Bang Qadir nggak mau ngangkat wajahnya ke atas, takut malu dia. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika dia menunduk atau bersujud? Apa yang diucapkan? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam, doa istighfarnya, minta ampunnya Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun ngucapin begitu. Ya, Rabbana zolamna anfusana. Karenanya bulan Muharram ini disebut juga bulan istighfar, ya, bulan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istighfar? Astaghfirullah. Kalau basmalah, bismillah. Hamdalah, alhamdulillah. Istighfar, ya astaghfirullah. Jangan kayak Isnin disuruh istighfar. Salah nen ya. Mestinya astaghfirullah. Ini Andra nggak kelihatan? Oh, pergi ngopi. Iya ya. Jadi bulan istighfar. Tuh yang pertama Nabi Adam. Ya, satu kali kesalahan diusir dari surga. Makanya kita yang punya banyak kesalahan, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nen istighfarnya Nen? Iya, jangan istighfar. Salah tuh ya Nen ya. Yang kedua ya, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam itu ketika dia berdakwah kepada umatnya membalelo banget, ya, ngeyel. Apalagi Nen? Ngeyel, ya kan? Ya, dikasih taunya nggak mau, ya, disuruh beribadah kepada Allah nggak mau, ya, nggak percaya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Yunus, nanti kalian akan diajak, boleh, tuh nantangin, ya. Umatnya Nabi Yunus ketika dibilang mau diajab oleh Allah, nantangin, nanti Allah akan ajab. Kata umatnya nggak usah nanti, sekarang aja. No, ya kan? Ini orang yang ngeyel nih, umatnya Nabi apa tadi? Yunus alaihissalam. Akhirnya karena kesel, Yunus pergi meninggalkan umatnya. Ya, begitu naik kapal laut, ya, kapal lautnya mogok. Ya, kapal laut mogok. Kata nahkoda, ini pasti ada yang bikin sebab. Siapa yang bikin sebab? Ya, harus diceburkan ke laut. Ya, diundi lah siapa nih yang bikin sebab. Begitu diundi, ternyata yang bikin sebab adalah Nabi Yunus alaihissalam. Sampai 3 kali diundi, ya mungkin pakai apa itu, pakai kayu, yang gak kedapatan kayu, dia penyebab. 3 kali diundi, 3 kali Nabi Yunus yang dapat. Maka Nabi Yunus dibuang ke laut, ya, di tengah laut, di kedalaman laut, dia dimakan oleh ikan bawal, ikan nun. Kalau di Al-Quran itu ikan nun, ya. Kalau kita mungkin bilangnya ikan paus, ya. Itulah yang dinamakan Nabi Nuh berada di 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan nun tadi, atau ikan paus tadi. Kata Allah, ikan nun, telan itu Nabi Yunus, ya. Telan aja, jangan dikunyah, ya kan? Kalau dikunyah ribet, ya kan? Bisa mokat gitu, kan? Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan paus, dia tersadar bahwasannya dia punya kesalahan. Apa salahnya? Salahnya meninggalkan umatnya, ya, nggak istiqomah, ya. Karenanya ketika kita mau ibadah kepada Allah, kudu istiqomah. Apa palala istiqomah? Apa istiqomah? Iya,
teguh kepada pendirian, ya, bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan, ya kan, atau istiqomah katanya apa, ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan, salah, ya kan. Istiqomah itu adalah teguh kepada pendirian, itulah istiqomah, ya. Kemudian di dalam ikan ihyu tadi, ikan paus tadi, Nabi Yunus berdoa, beristighfar. Apa doanya Nabi Yunus? Ada yang tahu? Bukan istighfar nen, ya. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau Nabi Adam tadi bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka begitu Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan nun tadi, perut ikan nun mules dia, ya, karena zikirnya Nabi Yunus mules, ya, cari apotik kagak ada di tengah laut, ya. Makanya ikan tadi naik ke permukaan langsung muntah, ya kan. Maka dengan muntahnya ikan tadi keluarlah Nabi Yunus alaihissalam. Tuh, ya, jadi itu juga terjadi di bulan Muharram, tepatnya hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ya. Makanya 10 Muharram sangat dimuliakan, ya. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Bang Godir kenal Nabi Nuh? Hah? Kenalan di mana? Ini bukan Nuhnya tukang kayu, bukan, ya, bukan Nuh tukang batu, bukan, tapi Nuhnya Nabi alaihissalam, Nuh alaihissalam. Apa kisahnya Nabi Nuh? Ya, beliau juga disebut bapak kedua di bumi ini. Bapak pertamanya adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Karena pada zamannya Nabi Nuh ada air bah yang menghancurkan seluruh umat manusia kecuali yang naik perahu, ya. Jadi Nabi Nuh itu usianya 950 tahun, ya. 800 tahun dia berdakwah kepada umatnya. 800 tahun umatnya yang masuk, yang mau ikut ajaran Nabi Nuh cuma 80 orang. 800 tahun yang ikut cuma 80 orang. Berarti satu orangnya berapa puluh tahun? 10 tahun, ya. 10 tahun dapat satu orang, ya. Kira-kira ada nggak yang betah tuh, ya, dakwah 10 tahun cuma dapat satu orang, ya. Jualan bubur Yuni, ya kan, cuma 10 tahun dapat satu pembeli. Kira-kira gimana? Gerah apa kagak tuh? Gerah banget, ya kan. Makanya itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya. 10 tahun satu orang, 800 tahun cuma 80 orang umatnya Nabi Nuh. Karenanya Nabi Nuh kesel, minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu diajab saja nih umatku, ya. Oh begitu Nuh? Iya. Baiklah, aku akan turunkan hujan dan aku akan keluarkan air bah dari dalam bumi. Karenanya kau persiapkanlah bahtera atau perahu supaya umatmu selamat. Terus pakai apa bikin perahunya, ya Allah? Ya pakai kayu, Nuh. Iya, masa pakai apa? Kayunya dari mana, ya Allah? Ya dari pohon lah. Pohonnya nggak ada, ya Allah. Tanam. Oh, masya Allah. Suruh bikin perahu, kayunya dari pohon, pohonnya disuruh tanam, ya. Artinya apa? Nggak simsalabim. Setiap segala usaha harus dimulai dengan usaha ikhtiar. Nggak bisa langsung instan atau jadi, ya. Orang kaya nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dia jadi kaya, ya Pak Jasan, ya kan? Kudu ngerokok dulu, ya kan? Sehari berapa slop tuh, ya kan Pak Jasan? Kelihatannya aja dia nggak ngerokok, padahal slop-slopan dia ngerokoknya. Ya, iya, ada usaha, ada ikhtiar, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Jadi kalau kita mau berubah, maka harus dimulai dengan usaha-usaha, ya. Maka dibuatlah kapal Nabi Nuh, ya. Bikin kapalnya di tengah kampung, ya. Ini orang-orang kafir, ya, itu malah ngejek Nabi Nuh. Tuh, Nuh mulai stres, yang nggak dapat umat, bikin perahu di tengah kampung, jauh dari laut. Buat apa Nuh? Katanya bikin perahu kayak begitu. Ya Nabi Nuh diam aja, bikin aja dia. Ya, ngapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bikin itu perahu. Ya, udah jadi perahu, ini orang-orang yang kafir kepada Nabi Nuh, ya, pengen ngejek Nuh. Ngapain? Datang ke perahu Nuh, nongkrong di kapalnya Nabi Nuh, dapat setumpuk dua tumpuk, ya kan? Udah pulang, ya kan? Tuh kapalnya Nabi Nuh penuh dengan kotoran hajatnya orang-orang yang kafir. Bukan cuma yang sehat, ya, yang mau stroke juga, yang udah stroke, udah sengklek jalannya, minta dituntun pengen ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Pengen buang hajat di kapalnya Nabi Nuh, ya. Dapat satu tumpuk, ya kan? Bangun pegangan kepleset, ya. Ini adalah mujizat dari Allah. Ketika dia terpleset, ya, badannya kena kotoran najis. Anehnya, stroke yang dia punya hilang, ya. Kaki-kakinya yang sengklek sembuh. Pulang perginya digotong-gotong, pulangnya gagal, ya kan? Wih, orang-orang pada bilang, boy, si boy apa siapa namanya ya? Hah? Ewin. Jangan Ewin nggak ada masalahnya. Boy aja dah, boy. Lalu udah sembuh itu, apanya stroke lo? Pakai apa nih? Diberobati mana? Itu di kapal Nabi Nuh masih banyak. Ya, orang-orang yang ngedengar, orang yang lumpuh aja sembuh, ya kan? Wah, semua orang pada berebutan, ya. Ada yang bawa rantang, ada yang bawa baskom, ya kan? Mau ngapain? Ngambilin kotoran. Karena apa? Yang buta matanya dileletin jadi melek, ya kan? Yang budek, ya kan? Mungkin Pak Bolot bisa di sana tuh, ya. Yang bolot, ya kan, kupingnya dikuyak-kuyakin najis, air sembuh sampai bersih. Itu kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, ya kan. Mungkin kalau jamaah alinaya ada di sono, wah, mukanya diblepetin supaya halus kalian, ya kan, biar lebih ganteng. Ya, iya, ya. Yang hitam-hitam, ya kan, jadi putih, ya kan. Iya, ya. Jadilah itulah katanya Allah menghancurkan mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Bukan Nabi Nuh yang bersihin, tapi mereka juga yang modal di situ, mereka yang membersihkan. Jadi kalau ada kejahatan yang tidak terungkap di dunia ini, maka Allah buka dengan tangan-tangan mereka sendiri itu. Insya Allah, ya. Jadi kapalnya Nabi Nuh sudah selesai, ya, dibawalah orang-orang yang beriman kepada Allah, umatnya Nabi Nuh, kemudian sama hewan-hewan, ya, hewan yang ada di dunia ini diambil sepasang-sepasang, ya. Ada gajah diambil sepasang supaya tidak punah, ya, ditempatkan di kapalnya Nabi Nuh. Sudah dibilang sama Nabi Nuh, ya, ini nanti di kapal kita nggak tahu kapan berapa lamanya, ya, makanya jangan kawin, jangan kawin di atas kapal, takutnya dia beranak pinak, wah, tambah banyak nanti, nggak kuat kapalnya Nabi Nuh, ya. Ada binatang yang gak kuat. Binatang apa? Binatang kucing, ya kan? Disuruh jangan kawin, kucing nggak kuat dia, ya kan? Untuk mengelabui Nabi Nuh, ya, kucing kayak berantem, wow gitu kan? Iya, kata Nabi Nuh, itu kenapa kucing berantem? Padahal dia lagi kawin, ya kan? Ngebohongin Nabi Nuh. Makanya kucing kalau kawin ribut dia, ya kan? Wow, ya kan? Beda sama Andra, ya kan? Anteng aja dia, tenang dia, ya kan? Iya. Ternyata kucing kawin, ya, ribut dia.
ya, Nabi Nuh marah, makanya diambilin itu kelaminnya yang laki-lakinya disimpan Nabi Nuh, ya, supaya pada nggak kawin, ya. Begitu udah sampai di daratan pada berebut yang punyanya, kuda dapat yang gede, emang punyanya gede, ya kan, gajah, ya kan, ada yang nggak kedapetan. Binatang apa yang nggak kedapetan? Semut, ya, punya gua mana kata semut nyariin, ya. Sampai sekarang semut kalau ketemu sama temennya ditanyain, udah ketemu belum? Makanya semut tuh kalau kemana-mana ketemu temennya dia ngobrol dulu, nanya dia, punya kita udah ketemu belum? Belum, sampai sekarang belum ketemu tuh. Itu namanya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Yang dua terakhir nggak ada di dalam kisah, ya kan? Iya, ya, nggak ada dalam kisah. Karena ini disut nih, ya kan? Wah, ntar ngerinya itu hadis dari mana itu? Ya, itu Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ya, itu terjadinya juga Nabi Nuh selamat dari air bah itu di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, 10 hari di dalam bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan, bulan Muharram. Makanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Terus Nabi apa lagi? Yang keempat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari panasnya api itu di bulan Muharram. Yang kita tahu, ya, Nabiullah Ibrahim gencar dia mensyiarkan untuk orang-orang beriman kepada Allah melawan Raja Namrud, ya. Raja Namrud memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah berhala. Ibrahim nggak mau. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu siapa? Azar, itu tukang bikin patung, ya. Udah bikin patung, ya, suruh Ibrahim jualin, ya kan, buat disembah, ya. Dulu ketika saya masih SD, itu kata guru saya, ya, itu Ibrahim jual patungnya, ayo patung-patung yang akan membawa kesesatan, siapa mau beli, ya, itu bilangnya begitu. Tapi orang pada beli, ya, heran ya, patung membawa kesesatan akan menjerumuskan kita ke neraka, orang pada beli, walaupun promosinya jelek, ya. Dalam hati saya, mana mungkin promosi jelek itu kok bisa orang beli. Terus sekarang terjawabnya hari ini, ya, ada, ya, satu produk yang promosinya jelek, ya. Kalau makan ini barang, ya, jantung bisa keropok, ya kan, paru-paru bisa bolong, ya kan, ini itu promosinya saya lihat, tapi tetap aja orang beli. Oh bener, ya. Nabi Ibrahim mempromosikan itu, banyak yang beli. Sekarang pun walaupun promosinya jelek tetap pada beli, ya kan, nggak apa-apa. Ini nggak ada hubungannya sama rokok, karena kan saya nggak bilang rokok, ya kan. Iya, ada suatu produk yang promosinya jelek tapi tetap orang beli, ya. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Akhirnya satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang berada di dalam satu tempat penyembahan. Cuma dia tinggalin satu patung yang gede, ya. Si Isnen ditinggalin di dalam, kagak dihancurin, ya. Maka ketika pada saat itu Raja Namrud tahu berhala pada dihancurin, dia tanya, siapa nih yang ngancurin berhala? Orang-orang lihat, itu saya lihat Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, lo bener ngancurin patung-patung? Sampai bilang katanya, itu ada yang lihat. Lah, bukan kayak saya dengar di dalam patung itu ada patung yang besar, yang bawa kampak tangannya. Jangan-jangan itu patung yang ngancurin patung-patung kecil, ya. Dia iseng, ya kan, dengan kampaknya. Coba tanya sama patung yang gede. Lo gila, ya? Masa gue disuruh nanya sama patung, mana bisa jawab katanya. Oh, dia nggak bisa jawab. Iya, dia udah nggak bisa jawab, disembah, ya kan? Makanya nggak gila, ya kan? Jawab aja kagak bisa, yang ngomong aja kagak bisa, wah disembah, kata Ibrahim alaihissalam. Namun akhirnya Nabi Ibrahim tetap dimasukkan ke dalam api, ya. Begitu api berkobar, Ibrahim dimasukkan. Apa kata Allah? Wahai api, ya, kul nayarana badawa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya, ya, api yang demikian luar biasa
tingginya, panasnya, atas perintah Allah api menjadi adem, ya kan? Sehingga Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, ya, jangankan badannya, rambutnya pun tidak tersentuh oleh api, ya. Itu doanya, ya. Tapi kalau kita yang baca doa, ya, qulna ya naru kuni bardau wassalaman ala isnen, nyemplung ke dalam api, kira-kira gimana, Nen? Geseng, tetap geseng, ya kan? Iya, ini karena perintah Allah tuh, ya. Jadi apa? Tabah, ikhlas dalam rangka menjalankan perintah Allah, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berniatkan untuk satu kebaikan, insya Allah Allah bantu, ya. Kemarin Muharram, ya, malam Jumat kita baru punya rencana pengen ngadain Muharramnya hari Rabu, ya kan, cuma 6 hari, ya. Begitu bikin proposal 10 juta, ya kan, mana mungkin 6 hari 10 juta. Alhamdulillah, karena kita sungguh-sungguh dan berharap dengan Allah, alhamdulillah tuh banyak yang bantu, ya kan, akhirnya tercapai, ya, sukses acaranya, banyak yang datang, banyak yang dapat manfaat, ya. Insya Allah manakala manjada wajada, barang siapa mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan kasih jalan tadi, ya kan? Allah akan kasih kesempatan untuk bisa melaksanakannya. Ya, ini poin-poin yang harus kita dapatkan. Kemudian yang kelima, ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ya kan? Kemudian di depannya ada Sungai Nil, di belakang ada tentara Fir'aun, ya. Apa pertolongan Allah? Kata Allah, suruh laut merah, ya kan? Tongkatnya disuruh pukulkan atau lemparkan ke laut tadi, laut merah, sehingga laut tadi terbelah, ya kan? Subhanallah, ya. Pengen ngelihat lautnya terbelah, ya. Udah pernah nonton film The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, ya, itu termasuknya ada yang aksi yang belah laut tadi, ya. Yang belum nonton kasih angka 1. Kasihan deh lo gitu, ya kan, ya. Ustadznya udah nonton belum? Belum juga, kasihan juga. Ya, nanti kita cari sama-sama, ya. Iya, ya. Jadi mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu banyak, ya. Dan mukjizat itu adalah sesuatu pemberian dari Allah, bukan bisanya Nabi, bukan bisanya Rasul. Enggak, Nabi Musa juga enggak tahu tuh suruh pukul itu laut bakaran laut kebelah. Yang pengalaman dia, kalau itu tongkatnya dilemparin, tongkatnya berubah jadi ular ketika melawan ahli-ahli sihir yang telah menciptakan bayangan-bayangan ular. Disuruh lemparkan tongkatnya berubah jadi ular, ya. Maka ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, di depannya ada sungai laut merah, Musa disuruh lemparkan tongkat lagi. Dia pikir, kalau dia berpikir, buat apa Allah suruh ngelemparin, paling nanti jadi ular lagi, gitu. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam taat kepada Allah, apa yang diperintahkan sami'na wa ta'na, dilemparkan. Ternyata tongkatnya bukan menjadi ular, tapi lautnya terbelah menjadi 2. Maka jalanlah Nabi Musa dan para Bani Israel pengikutnya, ya, dikejar oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah berada di tengah-tengah, Musa dan kaumnya sudah berada di seberang, maka laut tadi menyatu kembali, habis melipat orang-orang kafir atau Fir'aun dan pengikutnya, ya, termasuk Fir'aun, ya. Sampai-sampai Fir'aun ketika nyawanya sudah berada di lak-lakan, ya, baru dia beriman kepada Allah. Ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya. Aku beriman kepada Robnya Musa dan Fir'aun, tapi sudah telat. Kata malaikat, udah telat. Kalau udah nyawa di tenggorokan, bertaubatnya nggak diterima sama Allah, ya. Maka dicabutlah nyawa Fir'aun dalam keadaan kafir, dan mayatnya diselamatkan oleh Allah, karena dijanjikan di dalam Al-Quran, aku akan menyelamatkan mayat atau jenazah dari Fir'aun dalam rangka pelajaran bagi manusia yang mau mempergunakan
otaknya. Artinya apa? Kalau dia ingkar kepada Allah, mau melawan apa-apa yang telah Allah perintahkan, menjadi makarnya, tandingannya Allah, maka Allah sendiri yang akan menghancurkan umat tadi. Ya, karenanya kalau kita mau berjuang, lihat-lihat, ya, berjuanglah di jalan Allah. Mana yang bisa membawa kita ke ridho Allah, itu yang kita pilih, ya, yang kita ikuti, ya kan. Kalau ada yang akan membawa kita kepada mudarat atau murkanya Allah, jangan kita ikutin, ya guys, Nen. Iya, ya, nggak apa-apa, ya kan. Kalau ngaji itu ada jiping namanya, ya, ngaji kuping, ya kan. Ada jidur, ya. Ngaji sambil tidur nggak apa-apa. Ada jiler, ya kan, ngaji sambil ngiler nggak apa-apa, ya kan. Iya, kenapa? Allah sangat apresiasi terhadap orang yang duduk di majelis taklim. Orang yang sejenak saja duduk di majelis taklim, pahalanya mendapatkan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Iya. Jadi kedua apa? Mendapatkan pahala mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Subhanallah. Mengantar kemudian membesuk 1000 orang sakit. Ya kan? Itu pahala daripada ngaji, ya kan? Jadi bengong-bengong aja kita sambil ngeliatin ustadz, ya kan? Itu pahalanya sangat luar biasa. Termasuknya tadi dapat pahala nengok 1000 orang sakit, ya. Pernah nggak nengok 1000 orang sakit? Banyakan, ya kan? Biayanya gede, ya kan? Minimal bawa jeruk 2 kilo, ya kan. Nggak kayak Pak Oyon, ya kan, ngejenguk aja, ya kan, kagak lenggang kangkung, ya. Ngelihat orang yang dijenguk lagi diimpus, pakai nanya lagi apa yang dirasain gitunya. Jailah, ya, apa yang dirasain. Kata yang sakit, nggak ada yang gua rasain, lo nggak bawa apa-apa. Kalau lo bawa kan ada yang gua rasain, apa manis, apa asem, apa pahit, ya kan. Ini udah nggak bawa apa-apa, nanya apa yang lo rasain. Udah gitu makanannya si orang yang sakit dia minta lagi, lo kan sakit ya, kagak makan ginian, buat gua ngapa ya? Ya Allah, ya kan. Tapi dengerin ceramah, ya duduk di majelis taklim, itu dapat pahala nengok 1000 orang sakit, insya Allah. Jadi sangat luar biasa sekali di bulan Muharram ini, ya. Karenanya ayo sama-sama kita banyakin istighfar di bulan Muharram ini, ya. Kalau kemarin tuh ada yang lomba-lomba pada puasa Tasu'ah, ya, di 9 Muharram dan 10 Muharram, ya. Di sini banyak tuh yang puasa, ya kan. Termasuk Pak Isnen, ya, Pak Hari, ya, kelihatan, ya kan, ya, insya Allah mendapatkan ampunan pahala selama 1 tahun, insya Allah, ya kan. Yang belum puasa mudah-mudahan tahun besok bisa puasa kalau masih ada umur, ya kan. Tuh, jadi Bapak dan sekalian, bulan Muharram yang sangat luar biasa, termasuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya di bulan di awal tahun Hijriah atau di Muharram tadi, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kaki kita, ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, orang yang bersengaja diri untuk datang ke masjid, ke musola dalam rangka beribadah, menuntut ilmu, kaki kirinya menggugurkan dosa-dosanya. Tuh, ya kan. Jadi setiap langkah kaki kiri dosanya berguguran, ya kan. Kasih kanan meningkatkan derajatnya. Jadi kalau yang banyak dosa, ya, supaya dosanya banyak hilangnya, jingkring, ya kan. Jingkring kaki kiri, krik, ya, itu. Jadi dosanya gugurnya banyak, Nen, ya kan. Iya. Nah, makanya Isnen kalau mau ke musola jangan lewat sini, Nen, muter, ya kan. Iya, ya. Kalau perlu lewat petete, Nen, ya kan. Jadi apa? Dosanya banyak yang guguran, ya kan. Iya.
Ya. Jadi bukan hanya orang yang melek yang dapat pahala, ya, tapi orang yang tidur pun dapat pahala waktu ngaji. Ya. Makanya saran saya kalau mau tidur cari pengajian, ya kan, supaya apa? Pahalanya dapat ya, insya Allah. Ini Bapak Ibu dan sekalian, jamaah Al-Inayah yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bulan besok kita bisa mengadakan lagi dan kita bisa panggil ustadz yang lain sehingga ada apa nuansa baru dalam rangka kita pengkajian ilmu di Mushola Al-Inayah. Ya, mudah-mudahan Mushola Al-Inayah bisa kita ramaikan dengan siar-siar agama Islam sehingga Al-Inayah bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan ada musyawarah waranting. Ya, siap-siap Pak Andra untuk menjadi ketua Mushola Al-Inayah yang baru. Bagaimana Ibu setuju? Setuju. Dinas. Ya, marilah kita sempurnakan acara pengajian pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di depan